Halo teman-teman semua. Jadi di sini kita mau diskusi lagi tentang suatu ini ya, suatu zat yang ada di dalam tubuh kita yaitu hormon ya. Nah, ini adalah sasaran belajar dan juga outline yang akan kita bahas di sini. Yang pertama kita bisa menjelaskan pengertian dari hormon, kemudian mekanisme kerja hormon, dan yang terakhir itu kita bisa menjelaskan fungsi dan kerja beberapa hormon ya di sini ya. Nah, pertama dari pendahuluannya. Jadi kata hormon ini mempunyai arti yaitu senyawa ya. Senyawa kimia sebenarnya teman-teman, senyawa kimia yang bisa merangsang ya. Maksudnya merangsang apa nih? Biasanya merangsang mengeluarkan suatu enzim paling gampang ya. Jadi hormon ini, misal hormon insulin, dia merangsang enzim fosfokinase ya, fruktokinase gitu, untuk mengubah dari glukosa menjadi pirufat ya. Jadi artinya di sini biasanya yang paling gampang, hormon itu adalah suatu sinyal yang dapat merangsang suatu respon fisiologis yang ada di dalam tubuh kita. Nah, konsep hormon ini kemudian berkembang menjadi yang pertama, hormon adalah molekul ya yang dihasilkan oleh jaringan tertentu. Biasanya yang paling sering mengeluarkan hormon itu adalah kelenjar endokrin, teman-teman. Kemudian yang kedua, hormon dikeluarkan langsung ke dalam darah dan membawanya ke tempat tujuan, yaitu suatu reseptor. Nah, suatu reseptor ini sifatnya adalah spesifik ya, spesifik. Nah, kemudian yang ketiga, hormon secara khas mengubah kegiatan suatu jaringan tertentu yang menerimanya. Jadi karena adanya hormon ini, yaitu senyawa yang memberikan rangsangan atau sinyal tertentu, maka suatu jaringan tertentu tersebut akan mengubah kerjanya gitu, untuk menyesuaikan keadaan di dalam tubuh biasanya, agar suatu keadaan dalam tubuh atau keadaan tubuh tersebut itu menjadi keadaan homeostatis atau dalam keadaan keseimbangan, teman-teman ya. Nah, untuk mekanisme kerja hormon sendiri, kita bahas dulu secara umum. Sebenarnya ada beberapa sinyal yang dapat dilakukan dalam tubuh. Yang pertama adalah sinyal yang spesifik. Nah, ini biasanya adalah hormon, teman-teman ya. Jadi suatu sinyal ini akan berikatan terhadap suatu reseptor, di mana reseptor dan juga sinyal tersebut itu sangat spesifik. Jadi apabila ada sinyal lain ke dalam reseptor tersebut, itu tidak bisa menghasilkan suatu efek ya. Maka harus sinyal yang itu gitu ke dalam reseptor. Nah, misal di sini ada sinyal 1 dan juga sinyal 2 nih. Nah, sinyal 1 itu misalnya kita buat atau kita gambarkan bentuknya seperti ini ya. Nah, maka yang bisa masuk ke dalam reseptor ini atau fit terhadap reseptor itu hanya sinyal 1 nih ya. Nah, ketika fit terhadap reseptor, maka dia akan menghasilkan efek. Nah, contohnya tadi efeknya adalah pembentukan atau pengeluaran enzim di situ. Nah, tapi ketika sinyal 2 masuk ke dalam reseptor, maka tidak akan terjadi apa-apa atau tidak ada efeknya ya. Ini adalah salah satu, bukan salah satu sih, ini adalah contoh dari kerja dari hormon ya. Kemudian yang kedua, itu adalah jenis sinyal yang sifatnya itu amplifikasi atau meningkat ya. Jadi ketika enzim mengaktifasi enzim contohnya ya. Nah, jumlah dari molekul yang meningkat itu tergantung dari enzim yang bereaksi gitu. Ibaratnya misalnya ada enzim 1, itu dia akan mempengaruhi enzim 2 dan juga akan mempengaruhi enzim 3, di mana ketika enzim 1 ini mempengaruhi enzim 2, itu akan meningkat sinyalnya. Dan juga ketika enzim 2 ini bertemu atau meningkatkan enzim 3, nah enzim 3 ini juga akan meningkat aktivitasnya gitu. Nah, ini disebutnya adalah sinyal amplifikasi, teman-teman. Kemudian ada sinyal adaptasi atau desensitisasi
somatisasi ya di situ ya. Itu terjadi apabila responnya ini itu bisa menghambat suatu reseptor ya. Sehingga sinyalnya itu berkurang. Nih seperti proses on off teman-teman ya. Bukan ini maksudnya proses ketika terjadi penghambatan yang diakibatkan oleh respon. Ini biasanya suatu inhibitor nanti produknya. Nah, inhibitor ini bisa menghambat suatu reseptor. Kemudian yang terakhir adalah sinyal jenis yang integrasi. Ini seperti proses on off nih. Misalnya sinyal 1 itu berpengaruh terhadap reseptor 1, sinyal 2 berpengaruh terhadap reseptor 2. Nah, ketika sinyal 1 itu ibaratnya berikatan dengan reseptor 1, maka sinyal reseptor 2 akan off. Sinyal reseptor 1 akan on. Nah, sebaliknya juga sama. Ketika sinyal 2 itu masuk ke dalam reseptor 2, maka sinyal akan off untuk yang reseptor 2 dan akan on untuk reseptor 2 dan akan off untuk reseptor 1 ya, seperti itu ya. Jadi ini seperti mekanisme on off teman-teman ya. Di situ. Kemudian bagaimana sih secara kerja hormon gitu kan? Yang pertama itu tergantung dari rangsangan teman-teman ya. Misalnya kita kalau di dalam tubuh itu kekurangan glukosa atau kelebihan glukosa atau dalam keadaan dingin misalnya. Nah, nanti rangsangan tersebut akan memberikan sinyal, ini namanya sinyal itu berupa hormon ya, teman-teman ya, terhadap reseptor di situ. Nah, kemudian si reseptor tersebut aktif dan akan mengubah suatu senyawa tertentu, ini namanya senyawa ATP teman-teman ya, ATP, menjadi suatu namanya AMP, adenosin monofosfat yang siklik ya. Nah, AMP ini itu adalah second messenger atau pembawa pesan kedua ya, yang akan memberikan suatu respon fisiologis di situ. Nah, kenapa bisa diketahui seperti itu? Ternyata ketika suatu hormon bekerja, dulu Earl Sutherland ya di situ, dia menemukan ada senyawa ini nih, CAMP atau adenosin monofosfat yang siklik ya. Di mana CAMP ini merupakan suatu pembawa pesan kedua ya. Ditemukan senyawa ini dulu dalam tubuh nih. Nah, adanya CAMP ini akan memberikan respon fisiologis dalam tubuh, misalnya bisa mengeluarkan enzim seperti itu ya. Nah, ini adalah proses pengubahan ATP tadi ya, pengubahan ATP ya di sini menjadi CAMP. Nah, ini adalah struktur dari ATP ya. Adenosin trifosfat, di mana terdiri dari yang pertama adalah adenin ya di situ. Kemudian atau bahasa nitrogen lah ya. Kemudian ada gula ribosa dan juga 3 gugus fosfat. Nah, nanti 3 gugus fosfat ini akan dua gugus fosfat akan bebas ya. Kemudian akan menghasilkan CAMP atau AMP siklik atau adenosin 3,5 siklik monofosfat ya. Tetap ada basa nitrogennya, kemudian tetap ada gula ribosanya, tetapi di situ bentuk gugus fosfatnya itu menjadi siklik teman-teman pada ikatan 3 dan juga 5 ya pada atom karbonnya seperti itu. Nah, tadi pengubahan dari ATP menjadi CAMP itu diinisiasi oleh namanya adenyl siklase. Nah, ini bentuknya dari adenyl siklase ya, suatu protein teman-teman. Nah, itu kita sudah membahas mekanisme kerja hormon ya. Tadi kita sudah bahas pendahuluan, pengertian hormon itu seperti apa, kemudian mekanisme kerja hormon, dan yang terakhir kita sekarang bahas bagaimana fungsi dan kerja hormon secara umum ya. Nah, jadi hormon itu berguna untuk menjaga keseimbangan dalam tubuh teman-teman. Yang pertama, hormon itu bisa atau berfungsi untuk pertumbuhan ya, atau growth di situ ya. Nah, itu beberapa hormon itu adalah misalnya
sitokin ya atau somatotropin, itu adalah hormon-hormon yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ya. Kemudian ada juga hormon-hormon yang berpengaruh atau bekerja pada metabolisme tubuh. Contohnya paling mudah itu adalah insulin dan juga glukagon ya. Nah, ini paling sering dibahas ya teman-teman, insulin dan juga glukagon. Nah, kedua hormon ini itu dia bekerja berdasarkan kadar glukosa darah ya. Apabila kadar glukosa darah itu banyak atau melebihi kadar normal, itu yang bekerja adalah hormon insulin untuk mengubah dari glukosa menjadi pirufat, atau nama prosesnya adalah proses glikolisis. Teman-teman bisa lihat video saya yang lain, itu menjelaskan tentang proses glikolisis. Nah, itu diinisiasi oleh hormon insulin ya, agar glukosanya itu menurun dalam tubuh. Kemudian ada namanya hormon glukagon. Ini kebalikan dari glukosa ya, yaitu mengubah glikogen menjadi glukosa. Jadi apabila kadar glukosa yang menurun, maka yang bekerja dalam tubuh itu adalah hormon glukagon di situ. Kemudian ada hormon yang menjaga keadaan homeostatis. Di sini homeostatis dari air di situ. Contohnya adalah paratiroid hormon ya, kalsitosin juga. Nah, kemudian ada hormon yang hormon yang bekerja pada saluran pencernaan atau digestion di situ ya. Contoh hormonnya adalah gastrin dan juga sekretin. Nah, di situ gastrin itu menginisiasi atau berperan dalam mengeluarkan asam klorida ya, atau HCl dalam pencernaan. Kemudian sekretin itu berperan dalam mengeluarkan bikarbonat. Nah, tujuannya sama, agar terjadi keseimbangan ya di dalam saluran pencernaan di situ. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Mungkin sangat singkat teman-teman ya kali ini diskusinya. Oke, mungkin gitu ya teman-teman untuk pembahasan kali ini. Semoga materinya bermanfaat. Terima kasih.